Sony selaku penguji. Yang saya hormati Ustaz Jahani selaku penguji. Yang saya hormati Pak Ovi selaku penguji. Semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita semua kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman munawaroh, yaitu agama Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, berdiri saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas web workshop kami yang kami berjudul pembuatan website Pondok Pesantren Darut Tafsir Al-Husaini. Sebelum saya memasuki materi pada presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizka Saputra, dan di samping kanan saya ada rekan saya yang bernama Raka Rosyan Anwar, dan di kiri saya ada rekan saya bernama Ahmad Suryadi. Baiklah, saya akan memasuki materi pada workshop pada pagi hari ini. Yang pertama, ada pengertian. WordPress. Jadi WordPress itu adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer digunakan sebagai bikin blog. WordPress juga dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. PHP dan MySQL keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka. Apa itu SAM? SAM adalah perangkat lunak yang bebas yang digunakan untuk mengembangkan atau menguji website secara offline sebelum diunggah ke server web yang sebenarnya. Apa itu CMS? CMS atau Content Management System adalah platform yang dirancang untuk mengelola atau memanage konten-konten tersebut. Salah satu CMS yang kami gunakan ialah CMS WordPress. Di menu CMS ini kita itu nggak perlu yang namanya menyentuh pemrograman seperti HTML, JavaScript, dan juga pemrograman yang lain. Next. Lanjut, apa itu domain? Domain adalah alamat pada sebuah website yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara client dan website yang ingin dituju. Domain juga memungkinkan untuk memudahkan para pengguna untuk mengakses pada sebuah website. Apa itu hosting? Hosting adalah tempat untuk tempat penyimpanan semua file data sehingga dapat diakses oleh semua orang melalui internet. Apa itu Domainisia? Domainisia adalah salah satu platform penyedia web hosting dan juga domain asal Indonesia. Didirikan pada tahun 2009 oleh Fuad Rahman, Domainisia kini eksis menjadi salah satu domain terbaik di Indonesia. Mengapa kami memilih Domainisia sebagai penyedia hostingnya? Karena Domainisia itu menyediakan paket hosting bulanan termurah. Lanjut kita ke pembahasan plugin. Jadi di plugin ini ada Elementor. Elementor itu fungsinya page builder visual untuk membuat tampilan halaman website menjadi rapi tanpa harus menggunakan coding. Apa itu PDF Embedder? PDF Embedder adalah salah satu plugin WordPress yang digunakan untuk penyematan atau ngembed supaya semua orang yang mau melihat halaman web tidak sulit dan tidak harus mengunduhnya terlebih dahulu. Lalu di sini ada WPS Head Login. WPS Head Login ini fungsinya untuk mengubah URL halaman login admin. WPS Head Login ini juga fungsinya untuk yang awalnya misalnya WP
admin.php berubah menjadi Darut Tafsir Al-Husaini. Itu juga bisa menggunakan WPS login. Kemudian ini ada table press. Table press ini fungsinya untuk membuat dan menambahkan tabel data pada website. Contohnya seperti struktur organisasi, daftar guru, dan lain-lain. Lanjut, plugin join chat. Plugin join chat ini digunakan untuk memunculkan tombol WhatsApp pada website kita. Dan fungsinya untuk dengan plugin join chat ini itu dapat memudahkan para pengguna website ini, maksudnya para calon wali santri itu dengan mengklik tombol WhatsApp itu langsung diarahkan kepada pihak pondok. Contact from Seven adalah salah satu plugin WordPress yang digunakan untuk menampilkan formulir kontak. Login Press adalah salah satu plugin WordPress yang digunakan untuk pembuatan tampilan atau mengelola atau merenovasi tampilan login. Lanjut ke plugin Hustle. Plugin ini digunakan untuk pembuatan pop-up, slide in, dan juga form pendaftaran. Dalam peristiwa ini, kami memakai plugin Hustle ini untuk pembuatan pop-up pendaftaran santri baru angkatan tahun ajaran 2025 dan 2026. Lanjut ke plugin selanjutnya yaitu Let's Speed Chat. Let's Speed Chat ini sangat berguna bagi website kami dikarenakan karena kami memakai plugin Elementor jadi agak sedikit lama. Plugin inilah yang membuat website kita menjadi netter atau seimbang. Lanjut ke YRPP. YRPP atau Yet Annotator Relate Post plugin adalah plugin yang khusus menampilkan artikel-artikel terkait. Pada bagian bawah artikel itu tersedia artikel-artikel terkait yang sudah ditampilkan oleh plugin tersebut. Gunanya untuk bagi sesiapa yang ingin membaca konten selanjutnya itu bisa mengklik link yang sudah disediakan oleh YRPP tersebut. Lanjut ke tampilan antarmuka Pondok Pesantren Darut Tafsir Al-Husaini. Pada zaman sekarang sudah kita ketahui semua bahwa website itu adalah salah satu media informasi dan juga dokumentasi. Bukan hanya universitas atau sekolah umum saja yang harus memakai website, akan tetapi pondok pesantren juga harus menggunakan website ini untuk menampilkan informasi-informasi tersebut. Dikarenakan pondok pesantren Darut Tafsir Al-Husaini belum memiliki website, makanya kelompok kami berinisiatif untuk membuat website pada pondok tersebut. Inilah tampilan login dan ini tampilan utama dan tampilan tema yang kami gunakan. Terima kasih, mungkin presentasinya cukup sekian. Mari kita langsung bersama-sama mendemonstrasikan websitenya. Berikut tampilan awal dari Pondok Pesantren Darut Tafsir Al-Husaini ialah ini hasil dari plugin hasil tadi yang sudah kita pasang. Sini tampilan awal website ini mengambil acuannya dari website Pondok Pesantren Al-Fitrah dan juga Universitas Pajajaran atau UNPAD. Dan kami mengambil tema Flektin karena tema Flektin ini menampilkan tampilan yang profesional dan juga lebih modern. Pada bagian atas kita itu disambut dengan Marhaban Al-Mahad Islam Darut Tafsir Al-Husaini dan juga kami menyediakan kalimat sambutan juga versi berbahasa Indonesia di bawahnya. Lanjut.
Dan di sini tersedia program unggulan yang ada di Pondok Pesantren Darut Tafsir Al Husaini. Yang pertama yaitu program tahfiz, mencetak generasi Qurani. Yang kedua, metode bacaan yang khas pada Pondok Pesantren Darut Tafsir ini yaitu metode tahsin qiraati. Dan juga terjemah kitab kuning yaitu tafsir Jalalain yang selalu dilakukan habis ba'da zuhur. Dan pada bagian ini kita itu ya kenapa sih menuntut ilmu di tafsir itu menarik? Dikarenakan bukan hanya ilmu dinia saja, akan tetapi Pondok Pesantren Darut Tafsir Al Husaini juga menyediakan pendidikan formal seperti madrasah sanawiyah dan juga madrasah aliyah. Pada bagian ini ditampilkan fasilitas-fasilitas pada Pondok Pesantren Darut Tafsir Al Husaini, yaitu asrama yang dipisah antara putra dan putri, juga masjid yang menjadi sarana ibadah serta menjadi sarana dakwah jemaah tabligh, dan juga sekolah sebagai tempat pelajaran para santri. Dan juga gedung kami itu, gedung Pondok Pesantren Darut Tafsir Al Husaini itu terdapat dua. Yang pertama itu di bawah, dua lantai. Yang pertama di bawah itu madrasah sanawiyah, yang atas itu madrasah aliyah. Dan Pondok Pesantren Darut Tafsir Al Husaini sudah beroperasi pada tahun 1968 yang sudah mencetak sekitar 8.300 santri alumni dan menyediakan 10 ekstrakurikuler dan 15 program harian. Dan kehidupan Darus Santri ini sekilas tentang bagaimana santri-santri tersebut beraktivitas, dan juga kami telah menyediakan menu galeri untuk lebih lanjut bagi wali santri yang ingin mengetahui lebih lanjut. Dan pada menu data konten ini ditampilkan itu sebagai media dokumentasi para santri. Dan letak lokasi kami itu ada di sekitar arah Parung, di letaknya di Duren Mekar, Bojong Sari. Lanjut ke profile. Selanjutnya, profil Darut Tafsir Al Husaini, yaitu Pondok Pesantren Darut Tafsir Al Husaini merupakan lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Kiai almarhum Kiai Haji Muhammad Hussein pada tahun 1948 dan yang terletak di Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat. Dan yang kita ketahui juga, setelah peninggalan Kiai Muhammad Hussein itu pondok pesantren ini dilanjutkan oleh anak-anaknya yang pertama dan yang bernama Kiai Haji Syarif Hidayatullah, dan ikut peran juga anak-anaknya yang lain untuk mengurusi pondok pesantren ini. Dan di pondok pesantren Darut Tafsir ini juga bukan hanya pondok salafi, juga bisa dibilang bersemi modern dan menyediakan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Lalu di sini ada menu pendidikan. Di dalam menu pendidikan ini terdapat dua lembaga pendidikan formal. Itu yang pertama MTS Darut Tafsir, dan yang kedua itu MA Darut Tafsir. Di dalam MTS Darut Tafsir ini terdapat sebentuk yang berisi visi misi, terus struktur organisasi, kurikulum MTS, data pendidik, dan prestasi siswa. Kemudian di menu MA ini ada mulai dari visi misi, struktur organisasi, kurikulum MA, terus daftar guru, dan prestasi siswa. Program di Pondok Pesantren Darut Tafsir Al Husaini biasanya menyangkut bukan karena hanya program saja,
karena di pondok pesantren lainnya juga ada beberapa program yang biasanya untuk mencetak santri yang cerdas dan santri yang soleh dan berakhlak karimah. Di program Darus Hafsil Al-Husaini ada beberapa program. Yang pertama ada Maulid Nabi, yang kedua ada Muhadharah, yang ketiga ada haul, dan seterusnya. Yang keempat ini adalah menu ekskul. Pondok pesantren Darut Tafsir Al-Husaini tidak bukan fokus hanya pada ilmu diniyah dan syar'i saja, akan tetapi menyediakan ekskul sebagai sarana pengembangan karakter dan juga keterampilan para santri. Banyak sebenarnya ekskul yang terdapat di Darut Tafsir Al-Husaini, salah satunya udah dipaparkan tadi di menu home sebelumnya, ada 10, dan salah satunya adalah hadroh, futsal, dan juga kelas bahasa Arab. Lanjut ke menu event. Event ini yang selalu dilakukan pada event tahunan, yaitu tentang haul, tentang hari-hari santri, tentang ziarah ke makom Kiai Syarif Hidayatullah, dan event-event yang lainnya seperti 17 Agustusan juga. Langsung ke menu PSB. PSB ini ialah kepanjangan dari penerimaan santri baru. Di sini para calon waris santri bisa melihat apa saja sih prosedur yang harus kita persiapkan untuk untuk mendaftar ke Darut Tafsir Al-Husaini. Next, bawah. Dan juga kita juga bisa memilih paket apa yang akan diambil oleh para calon santri. Yang pertama itu adalah paket A, paket MTS berasrama. Yang kedua adalah paket B, paket MA berasrama. Dan ketiga adalah lembaga non-formal atau takasus. Dan juga kami menyediakan nomor-nomor para CS, pembina putra, pembina putri, dan takasus. Dan juga untuk santri yang di luar pulau atau di luar kota, kami sudah menyiapkan formulir online untuk mendaftar. Seperti yang kita ketahui di menu home tadi, pondok pesantren Darut Tafsir Al-Husaini dia menampilkan galeri yang gunanya untuk melihat calon santri akan masuk dan gunanya untuk melihat para wali santri apa aja yang dilakukan oleh anaknya di pondok pesantren Darut Tafsir Al-Husaini. Lalu yang terakhir ini ada berita. Dalam menu berita ini dapat berbagai macam informasi mengenai pondok pesantren atau berita terkait pondok pesantren. Juga untuk mengetahui lebih lanjutnya bisa diklik tombol selanjutnya untuk baca beritanya lebih lanjut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jadi setelah ini akan masuk sesi tanya jawab. Jawabnya setelah sholat aja. Baik, Pak. Mungkin kita break dulu presentasi workshop kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar aja, saya minta ini. Kalian ntar aja. Buat saya mau cas dulu aja. Ntar kan saling lagi pas mau pulang. Ya, kita lanjut kembali. Kalau ini ada ini Pak.
ada sering diskusinya, ada sering nanya ini. Kalau tadi jaraknya sama saya, kalau ini ada sering memang saya kurang suka di bagian warna ini. Saya nggak ngasih solusi sih. saya nggak suka di bagian warna, nggak suka doang. Sayangnya kalau harusnya saya kasih bimbing dan saya kasih bimbing. Jawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Rizky, Raka, dan Surya. Ini tadi ketika kalian presentasi, eye contact-nya kemana? Jangan ada yang ke tembok, ada yang mengawang-awang. Tapi lihatlah kami ke sini. Sesekali waktu, kalian boleh melihat layar, tapi hanya sesekali waktu. Jadi kalian lebih kepada eye contact-nya ke kita. Gitu ya. Nanti kalau kalian presentasi sama klien, kalian fokus aja di apa namanya di slide atau misalnya kalian menerawang ke sana, ini kliennya nggak akan mau terima. Jadi kan coba yang kalian hadapi ini siapa, siapa sih nak? Loh, Pak Muhyiddin setiap hari ketemu, Pak Olek setiap hari ketemu, Kak Opi pun ibu, kok usah yang coba nggak ada pengujian dari luar, santai aja. Seperti layaknya kalian ketika jam belajar. Konteksnya, nak. Jangan kayak lagi menghafal murojaah. Tapi lihat kami, ya. Itu. Kalau public speaking sudah bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, pelafalan ini bahasa Inggrisnya. Pelafalan bahasanya. Jadi walaupun kalian, Bu, lidah saya udah kagak ini lidah bukan lidah bahasa Inggris, tapi harus tahu bagaimana pelafalan yang baik gitu. Event misalnya, kalimatnya event bukan event gitu. Gitu atau jadi kelihatan Sundanya sekali. Tuh, ya. Terus kerjasamanya kompaknya juga lebih di ini lagi. Nanti kalau kalian punya teamwork, kalau udah di dunia kerja apa kekompakan kalian tetap harus dalam satu kesatuan. Walaupun misalnya ada yang kurang dari kalian, kalian tutupi dengan kekompakan kalian. Jadi yang misalnya yang berlebih nggak kelihatan, nggak terlalu terlalu apa namanya terlihat, yang kekurangan pun biasa. Jadi kalau karena kekompakan kalian, ya. Terus untuk apa namanya busana fashion kita janjian ya. Kayak janjian ya emaknya sama anaknya gitu. Ntar kita kondangan di sini pulang dari sini kondangan. Kekompakan kalian, fashion kalian bagus ya. Ada inisiatif untuk jangan kayak anak RGI banget yuk, navy putih. Kita pakai warna lain gitu yang kita punya istilahnya gitu seperti itu ya. Tapi tetap kerapian, lengan tangan, kancing tangan harus diperhatikan ya. Keraknya ini dasinya bagaimana terus diperhatikan ya. Kan ibu kan sering sekali ya ini lengan tangannya, kancingnya sudah sering ibu perhatikan ibu sudah sering tegur ingatkan ya. Terus ini aja untuk demo kalian ini kan kalian tadi ada 3 bahasa ya. Tadi kan kalau nggak salah Raka bilang di sini tadi bahasa itu masuk kemana nak? Ke galeri apa ke apa tadi itu yang kalau bahasa Indonesia, Arab sama Inggris ya. Tadi yang Raka jelaskan kan coba masuk mana itu? Coba yang bahasa masuknya ke mana?
Ekskul mana tahu? No, ininya untuk translate ini kalian. Coba di kan tadi kan marhaban apa fil mahdi nah marhaban al mahad ya itu kan. Nah, ini dari sana nah, ininya tuh dari sana. Bacaan marhaban ini dari sana. Apa kalian yang buat? Kalau marhabannya itu kami bisa dibuat, tapi kalau itu dari Oh, dari pondoknya. Kan nggak semuanya juga ngerti itu nak bahasa kayak gitu. Takutnya ada yang nggak paham atau misalnya tadi ada yang dari luar mau misalnya investasi atau apalah gitu. Coba kalau dirubah pakai bahasa Inggris. Coba Rizky coba. Ini kalimat ini kalian kamu rubah pakai bahasa Inggris. Yang mana? Ini nih kalimat ini nih. Tadi kan kalian bilang tuh apa sih tadi di poin apa sih tapi kalau bahasa tuh tadi kan bahasa Indonesia translate. Nah, translate-nya itu tuh tadi kan kalian bisa bahasa Indonesia, Inggris dan Arab. Coba kamu pakai tadi kan kakak menyebutkan menjelaskan. Coba ibu-ibu kalian mau ganti nih, ganti karena ibu agak paham nih apa nih artinya nih. Coba kamu translate ke bahasa Inggris coba. Translate nggak dipasang. Ya, itunya tuh kan nggak semuanya ngerti tuh bahasa Arab. Bukannya ada ya Nendi yang sebelah kiri itu? Oh. Udah bilang pasang di translate. Kamu kalau kita kan nggak kon. Nggak bisa bahasa Arab juga. Bahasa Inggris nggak bisa. Aku nggak bisa bahasa Arab bahasa Inggris. Indonesia. Yo, sudah 2 detik berlalu. Oh gitu. Oh gitu. Kayak tadi Raka yang bilang begitu. Kalau nggak itu manual. Pakai bahasa nggak sih kalian? Pakai literasi? Iya. Enggak. Itu yang harus kalian. Kalau di sini kan Kan biasanya di samping itu kan ada ustadznya biasa yang Inggris itu. bisa dibuat. Dia juga bisa. Dia tidak
Oh gitu. Ya ya, baik baik baik. Oh ya sudah sudah ya udah. Ya udah. Kenapa nggak bilang? Nggak, kami nggak mempersiapkan untuk ke Google, Google apa? Google Translate gitu, gitu ya. Tapi boleh tahu nggak alasannya kenapa? Nggak begitu. Kenapa kalau misalnya di atas di yang karena kalau di bawah di bawah itu ada tombol untuk Hmm. Oh gitu. Hmm. Oh ya ya, udah baik baik. Ya ya baik baik. Cuman kalau untuk pemilihan warna, ibu kurang ini tuh warnanya hijaunya hijau spotlight banget, nah hijau terang, ya hijau stabilo spotlight jadinya gitu. Eh, ke mata tuh agak sedikit ini ya tajam gitu. Itu aja sih kalau untuk semuanya keseluruhannya ibu rasa sudah baik semua ya. Tinggal nanti di next kalian bikin apa dilengkapi semua yang kalian tahu keluarkan semua. Jadi nanti kalau klien tanya kan udah punya ini ya, udah punya persiapan gitu. Nggak kayak tadi kami nggak siap, kami ada segala macamnya gitu ya. Gitu. Udah dari ibu cukup sekian, semoga bermanfaat ilmu kalian, berkah hidup kalian. Dari ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Pertama kakak langsung tertuju sama tulisan ahlan wa sahlan karena apa? Sebenarnya harus ditambahin fi. Ahlan marhaban fil mahadil islami Darut Tafsir Al Husaini. Karena ada harfun jarin fi. Yang pertama, yang kedua ditranslate apa? Translate pojok tuh di bawah. Ada nggak ya? wabarakatuh. Oh sebelumnya ya. Oh iya. Oh iya, sebelumnya lupa. Itu. Kalau penampilan itunya slide-nya bagus, Elementornya ya, pakai Elementor. Menarik. Jadi ada gerakan-gerakan gitu ke bawah. Mungkin itu aja sih dari penambahan kata fi di ahlan wa sahlan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, kalau kakak mah mungkin mau nanya ke pribadi langsung Surya aja ya. Kalau Iki sama kakak mah kakak udah paham lah, udah tahu kalian bisa. Surya, silahkan. Tadi kan di tampilan depan pakai trivia ya. Trivia apa hastel sih? Hastel ya. Bisa diganti kan? Bisa. Nah, Surya tolong ganti itu gambarnya. Jangan dikasih tahu. Kalian madep ke sini biar Surya yang mengerjakan sendiri. Karena kakak yakin kalian berdua bisa. Madep ke sini aja biar Surya yang ngerjain. Sesuai janji kakak malam besok kakak mau nanya ke Surya. Nah ini kakak tanya ke Surya. Ini. Hasta. Yang tadi pas masuk ada muncul yang daftar sekarang. Yang nah itu nanti itu. Apa aja? Itu mah dihapus ya? Digantinya dalam artian bukan ya misal diganti apa kayak tambahin apa kayak itu daftar sekarang ya? Iya. Misal mau diganti apa terserah mau gambar muka Surya kayak apa pokoknya diganti aja jangan yang itu. Tulisannya atau apa ya kak? Iya apanya aja. Pokoknya ketika pengennya pas muncul jangan yang tadi, yang baru, yang lagi Surya bikin. Apa aja? Terserah. Kan ntar bisa dihapus kan? Ntar bisa dihapus kan? Nah udah. Jadi ini.
Hmm? Masih ya? Iya, udah diganti. Udah diganti nggak? Udah. Mana? Yang ini ya. Apa yang kamu ganti? Ini Kak, Foto fitur image gambarnya. gambarnya. Tapi masih Ininya gambar yang tadi. iya. Bener nggak kamu? Kayaknya salah ya, Kak. Gambarnya. Yang Surya ganti salah gambarnya. Bener, tapi nggak ngubah. Iya enggak. Ada yang belum diklik tuh. Oh, Rizky-nya apanya? aja ngasih tahu ada yang belum diklik. Di save udah, diupdate kali, Udah diupdate. di-update. Ada yang belum diklik. Ya, kata Iki ada yang belum diklik. Berarti emang ada yang belum diklik maksudnya. Tapi bener Ki, ada yang belum diklik. Ada. Udah, Surya tahu nggak salahnya di mana? Nggak tahu. Ya. Iki apa yang belum diklik Ki? Update-nya. Tadi udah Udah, update. coba tuh klik lagi. Coba di preview. Preview sebelahnya. Yang ini. Kita lihat apakah berubah. Nah, berarti update-nya belum. Udah Kak, tadi udah pencet Kak, cuma Ya udah, ke apa-apa. sini kirain di sini Kak munculnya. Iya, nanti juga muncul kan maksudnya di preview itu kan buat nunjukin dulu Oh, iya, sebelum iya. tampilan depan. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa, tapi udah tahu ya caranya ya. Nggak tahu. Bener kan? Tampilannya udah bagus, cuman kakak juga baru ingat ternyata nggak pakai Google Translate ya. Jadi nggak masalah sih. Untuk penempatannya ya kurang cocok ya. Karena memang dari tampilan web kalian itu benar-benar kayak full gitu. Jadi kayak apa yang mau ditempatin lagi sebenarnya kayak udah emang nggak ada yang harus ditempatin karena udah rapih gitu kan. Kayak kakak bilang ini tampilannya bagus, cuman emang warnanya ngejreng gitu. Tapi bagus sih, memang mengikuti dari logo sih ya. Iya. Jadi udah dari kakak itu aja. Hasilnya bagus. Nah, sekian. Ya, ini lumayan sih ya dari sisi hasil programnya. Webnya juga lumayan bagus ya tampilannya, walaupun tadi ketika presentasi masih seperti kata Ustazah Yani itu masih melihat ke sana atau ke monitor gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dikurangi sehingga fokus ke sini aja, biarin itu mungkin satu orang jelasin tapi kita yang satu ngejelasin gitu, ya. Oke, saya ingin tanya kalau karena siapa tadi masih di situ ya, coba berita berita diklik. Nah, nanti yang di berita ini cara masukinnya gimana? Cara masukin postingannya ke situ. Oh ini di Elementor. Coba gimana caranya? Ini. Satu-satu gitu ya, bagaimana? Iya, satu-satu Pak. Jadi Satu-satu iya. postingnya ada gimana cara? Misal baru nih tulisan acak baru itu, tulisannya baru acak. Nah, diam dulu yang ini. Ini kan China. Belum. Itu Suryadi masih. Oh enggak. Ini Suryadi kan? Iya. Suryadi. Iya, Ahmad Suryadi. Iya kan? Iya. Iya, maksudnya
Nanti cara bikinnya gimana? Biar tulisan baru nih. Tulisan baru. Misalnya berita apa gitu. Ngarang aja. Sekarang Caranya gimana supaya masuk ke situ? Misalkan sekarang musimnya ini cuma kurban nih. Nah, misalnya apa aja isinya? Posting baru. oh bikin Baru tafsir. Cara masukin beritanya. Nah, ini kan tadi pasti dimasukin ya. Satu apa? Ya satu-satu memang, tapi gimana caranya biar muncul di situ? Jadi Caranya. bikin baru lagi, Pak. Bikin baru, ya, bikin baru. Coba bikin baru. Apa aja terserah. Caranya gimana? Postingannya itu loh apa biar muncul di situ. Tulisannya. Apa aja kan, Pak ya? Ya, bebas. Misalnya ini aja. Pendaftaran. Itu jangan kok ya dibantu bilang. Tapi gimana kalau dibantu bilang nanti? Ini aja pendaftaran kurban kan ini penerimaan kurban gitu aja deh. Penerimaan kurban. Boleh deh pendaftaran penerimaan kurban. Nah. Isinya gimana isinya? Isi tulisannya kan berita nggak mungkin dibunyi aja. Tambahin gambar juga. Ya boleh, tambahin gambar boleh. Ayo. Tambahin isi asal isinya boleh. Isinya bebas, diketik acak aja. Kalau gini, yang ini ribet kali ya orang yang apa? Yang admin baru gitu misalnya. Kalau pakai Elementor gini, atau cara lain kali? Ada cara lain nggak? Ini antara Aldi, coba Aldi. Caranya sama kayak gini. Oh, jalannya beda ya. Coba gimana? Jalan yang beda tuh gimana? Boleh deh, ngapa ini? Tapi dibuat juga pakai itu ya. Kalau yang biasa kan tinggal posting aja di itu di apa di blog misalnya di posting. Oh, dia itu ya. Iya. Bisa. Atau satu-satu susah itu. Oh ini bisa juga sih ya. Cuman kalau satu kategori kan bisa banyak berarti. Otomatis sih muncul situ kan. Postingnya tetap yang biasa ya. Ya udah. Ya kalau belum biasa mah agak ribet ya pakai Elementor. Saya nggak pernah tuh. Malah bagi saya menyusahkan. Saya nggak tahu kalau orang lain itu. Jadi nggak terlalu ini akhirnya nggak nyaman. Memang sih tampilan jadi bagus ya. Lama. Oke cukup. Ya terima kasih. Jadi belum disiapin ini ya. Isi nama di kategori berita masuk otomatis di depan itu belum. Dia harus manual. Harus manual. Bisa, harusnya bisa. Maksudnya gini, coba buka di itu apa? Bukan Elementor. Buka yang biasa adminnya. Dashboard.
Soalnya itu ada kategori tuh di situ. Oke, dashboard mana dashboardnya? Dashboard, itu tuh atas. Nah itu ya. Nah itu kan ada tuh post page. Nah post itu ada kategori kan. Nah di situ kategori udah ada belum? Coba diklik. Diklik udah ada kategori belum? Nah itu ada itu banyak. Yang berita. Ada berita ya? Ada. Mana coba? Profil. Mana beritanya? Nah, kategorinya berita tulisannya emang ada. Oh ada situ. Oh iya. Kategori yang tadi itu maksudnya yang muncul di post itu kan ada post ya. Nah ada post terus ada kategori itu. Ya situ. Ada nggak di situ berita tulisannya? Ada di situ berita. Enggak ada. Mana? Nggak ada ya? Enggak ada. Oh berarti yang tadi itu bukan di situ ya? Itu halaman berarti kayaknya. Page ya. Oh iya. Ya itu beda ya. Kalau itu manual berarti ya udah ketemu ini masalahnya. Kirain teh kan ya walaupun di page bisa milihnya kategori kalau itu. Berarti isinya otomatis. Jadi otomatis itu blog, otomatis tuh tiap ada yang posting baru di situ nanti muncul di situ biasanya. Ya udah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cuma ngomentarin yang tadi aja, bahwasanya mestinya kalian siapkan kategori khusus buat di depan, terserah namanya apa, misalkan kategori berita. Jadi nanti jadikan sebagai post yang dikerjakan di Elementornya, cukup sekali ngerjain. Jadikan misalkan tarik kategorinya, cukup buat 3, kamu contohin bikin tiga berita khusus kategori tersebut. Nanti kalau nambah, yang terbaru akan langsung masuk otomatis. Yang sisanya nggak kelihatan, mestinya begitu. Karena kayaknya kesalahan pembimbingnya nih, pembimbingnya belum ngajarin. Nah, kayaknya belum nanya nih pembimbingnya siapa sih nih? Pembimbingnya nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itunya keluarin dulu Pak. Oh, enggak, jangan ya Pak. Kasih ya Pak. Harusnya jangan ditutup. Oh, Punya yang lain. Tiga aja. sukses ya Bu. Ya. Kasih Pak. Assalamualaikum. Kasih Kak. Makanan nggak Pak? Drone. Gimana? Sambil. Pak Oleh sebenarnya Pak Oleh sebenarnya mah itu loba nanya Pak Oleh itu loba nanya sebenarnya mah jadi orang tanya hostel jadi ngerubah kan jadi masuk ke website orang nggak website orang teh sana nggak ada jadi pas kerasup kena iya teh bah Gerah di sana. Di kamar tadinya di kamar gerah. pan Ada aya AC. tipis kasihnya kos hostel gitu bah orang pas kerasup menu utama teh home aya